Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita hanya beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pembukaan NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Jemaat, terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7 demikian. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jemaat, mari kita sambut dengan pujian Kasih dari Sorga.
Doa pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kembali kami tunduk sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menaikkan puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan, yang kami puja dan kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kiranya belas kasihan daripada-Mu Tuhan, memohon kiranya pengampunan atas segala salah dan dosa-dosa yang kami telah perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Baik itu melalui perkataan, melalui pikiran kami, melalui hati kami, bahkan melalui perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Tuhan berfirman, marilah baiklah kita berhukum bersama. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat keampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Amanat hidup baru. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuklah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus.
berdiri menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus Tuhan, penebus dan penyelamat kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu dengan puji-pujian, penyembahan kami. Kiranya hati Tuhan bersukacita dan menerima pujian kami hari ini sebagai persembahan yang harum bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk membaca, mendengar akan firman-Mu. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus mampukan kami semua, baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara maupun jemaat Tuhan akan duduk mendengar. Biar kami sama-sama dibimbing oleh Roh Kudus dalam pembacaan ini, sehingga kami juga dimampukan untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian ketika kami kembali dari tempat ini, kami kembali dengan pengertian yang baru, kami kembali dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa di surga, bersabda bagi kami, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, bahkan amat terlebih mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kitab Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun.
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudara-saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah di minggu pertama bulan Juni, dan tema kita hari ini adalah menjadi sosok pribadi yang peduli di masa sukar. Menjadi sosok pribadi yang peduli di masa sukar. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang dimaksud menjadi sosok pribadi yang peduli di masa sukar adalah seseorang yang menjadi figur teladan dalam menyikapi penuh kepekaan terhadap suatu keadaan sukar dan peduli berbuat sesuatu untuk mengatasi keadaan buruk yang dialami oleh orang lain. Dan hari ini kita mau belajar tentang Yusuf yang memenuhi kriteria itu, yaitu menjadi sosok pribadi yang peduli terhadap keluarganya, bangsanya di masa-masa sukar. Kisah tentang Yusuf ini sangat menarik untuk dibahas karena kisah hidupnya menghiasi sekitar 13 pasal dalam kitab Kejadian, yaitu pasal 37 di mana dia hidup bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebagai penggembala domba. Dia juga dijahatin, dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati, oleh karena Yakub menganakmaskan Yusuf yang lahir sebagai putra pertama bersama Benyamin dari Rahel.
dan sebagai anak ke-11 dari anak-anak Yakub. Dalam pasal 39 Yusuf dijual dan sebagai pembantu budak Potifar, sebagai penafsir mimpi di Mesir dalam pasal 40 sampai 41 dan pasal 42 sampai 44 dia berjumpa dengan saudara-saudaranya di Mesir karena kelaparan. Dalam pasal 46 sampai pasal 50 Yusuf berhasil membawa keluarganya ke Mesir. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah kisah perjalanan hidup Yusuf yang kita renungkan pada hari ini. Dalam Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat 15 ini, kita belajar tentang ciri-ciri Yusuf sebagai sosok pribadi yang peduli dalam suatu drama perjumpaan dengan saudara-saudaranya di Mesir. Yang pertama, ia rela melepaskan kebesaran dan kehormatannya untuk memulihkan kembali hubungan yang retak di masa silam. Dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat dikatakan demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Bapak Ibu saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, ia tidak dapat menahan hatinya lagi di depan seluruh pegawainya yang berdiri di dekatnya. Lalu ia berserulah, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Dalam ayat yang pertama, mungkin saudara-saudaranya sudah sangat ketakutan melihat tindakan Yusuf, karena ada kejanggalan dalam pasal 42 dan 43, yaitu kehilangan piala Yusuf yang ditemukan di tempat Benyamin, dan sanksinya adalah ditahan di Mesir. Sekalipun itu adalah kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam atas perlakuan jahat terhadap dirinya, tetapi tidak demikian. Ternyata Yusuf menyuruh semua pengawalnya keluar karena ia mau berbicara secara pribadi dan langsung kepada saudara-saudaranya secara bebas dan terbuka. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu? Yusuf menanggalkan semua kebesarannya karena bagi Yusuf itu jauh lebih penting untuk membangun kembali hubungan mereka yang retak di masa lalu dan merawat cinta kasih di antara saudara-saudaranya daripada hanya sekedar mempertahankan kehormatannya dan harga dirinya sebagai orang yang pernah tersakiti. Bagi Yusuf, dia tidak lagi mengungkit masa lalu untuk siapa yang salah dan siapa yang benar, yang hanya menguras energi dan tidak akan menyelesaikan situasi darurat kelaparan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, setelah itu menangislah Yusuf. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca dalam teks ini maka terdapat beberapa kali Yusuf menangis berulang-ulang. Rupanya ini sudah cukup lama ia menahannya. Kini ia tidak mampu lagi
membelungnya. Ia menangis keras-keras. Semua menjadi satu. Ungkapan sukacita, kebahagiaan, keharuan, kasih sayang, kerinduan, dan kelemah lembutan. Teramat sangat dia tujukan di depan saudara-saudaranya. Pilihan komunikasi seperti ini sangat dibutuhkan dalam membangun relasi-relasi kemanusiaan, karena tidak dibuat-buat tanpa settingan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti kita ini, perlu kita belajar berkomunikasi yang menunjukkan bagi semua orang, baik secara langsung maupun melalui media sosial, sebagai komunikasi saudara. Artinya apa? Ada cinta kasih, ada hubungan yang baik, ada kedekatan, ya, ada kebersamaan. Itulah pengertian saudara. Ciri yang kedua, dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-8, Yusuf rela membuka diri untuk memulihkan kembali relasi yang retak di masa lalu. Kata kuncinya sini kita perhatikan dalam ayat 3 dikatakan, akulah Yusuf. Sepertinya orang yang baru saja melepaskan bebannya. Ketika dia menyatakan akulah Yusuf, dia langsung berkata-kata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Sebab selama mereka berkunjung ke sana, berjumpa dengan Yusuf, mereka hanya kenal Yusuf dengan nama Ibraninya Sehnat Paneah. Artinya sudah hilang dan dilupakan oleh orang Mesir. Tetapi Yusuf perkenalkan nama aslinya. Artinya Yusuf sekarang mau mengajar mereka namanya yang sebenarnya. Akulah Yusuf. Agar supaya mereka tidak menyangka bahwa dia orang lain yang sama. Maka ia bertanya, apakah Bapak masih hidup? Pertanyaan ini membuat mereka tertunduk dan sangat ketakutan, karena mereka mengingat masa lalu yang gelap, di mana mereka menjual Yusuf dalam ayat keempat. Namun Yusuf memanggil mereka dengan ramah, dengan penuh kasih, dan berkata, marilah dekat. Dan ia berkata, akulah saudaramu, kamu jual. Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hidup pula Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat 8, kalau kita perhatikan di sana dikatakan bahwa karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku menuruni kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 dikatakan, jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada bagian ini Yusuf menghibur mereka, memberikan penjelasan yang begitu akurat bahwa dia tidak menyalahkan mereka menjualnya, tapi justru dikatakan karena akan ada kelaparan, sudah 2 tahun masa kekeringan dan akan terjadi lagi kekeringan yang berkepanjangan selama 5 tahun ke depan, berarti ada 7 tahun kelaparan. Dan untuk itulah menurut Yusuf, Allah lah yang membawa dia mendahului mereka ke Mesir untuk mempersiapkan segala sesuatu, menjamin kehidupan masa depan mereka 7 tahun ke depan di Mesir. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Kristus,
dalam upaya memulihkan banyak kesakitan dan penderitaan, mari kita membuka diri dan menawarkan kedekatan dan kehangatan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan gereja, dan perbedaan sosial ekonomi, perbedaan pendidikan, dan perbedaan yang lainnya. Di dalam kita melakukan aksi diakonia sangat berdampak. Itu berarti kita telah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kalau itu yang kita lakukan, maka proses pemulihan dari kondisi terpuruk akan memampukan kita untuk melihat cahaya terang di tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita juga dari PKA telah melakukan aksi sosial dapat membantu saudara kita, jemaat-jemaat kita yang kena dampak COVID-19. Dan kita melakukan bukan melihat dari jumlah atau banyaknya, tetapi nilai pemberian itulah yang menjadi ukuran. Dan berarti kita telah membantu saudara kita seperti yang Yesus lakukan terhadap keluarganya. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu cara Allah mengajar kita memahami bahwa kita sama-sama mendiami satu planet yang sama. Karena itulah mari kita saling peduli satu sama lainnya. Sebagaimana Yusuf telah melakukan itu kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, untuk menyelamatkan mereka dari masa kelaparan yang berkepanjangan. Yang ketiga, Yusuf berani memberikan jaminan kehidupan bagi masa depan keluarganya berada di Mesir. Kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata, segeralah kamu kembali dan menceritakan segala sesuatu kepada Bapa bahwa aku anakmu Yusuf. Allah telah menempatkan aku sebagai bapa atas Firaun dan tuan atas seluruh Mesir. Di ayat ke-9. Di ayat ke-10 dan ayat ke-15 sampai ayat ke-15 dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak-anak dan cucu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri dan saudaramu Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ayat 14, lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bang Yusuf. Ayat 16, Yusuf mencium saudara-saudaranya itu dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yusuf berani menjamin masa depan mereka. Setelah dia menjelaskan segala sesuatu kepada saudara-saudaranya, maka dia sampaikan kepada saudara-saudaranya untuk pulang, dan sampaikanlah kepada Yakub tentang segala kemuliaan, segala yang dia miliki, segala kebesarannya di Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dia juga menjadi kepala bulog yang mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarganya. Dan karena itu dia menyuruh saudara-saudara untuk pergi menjemput ayahnya. Dan kemudian Yakub dan seluruh keluarganya, anak-anak cucu, mereka kembali, mereka
mereka datang ke Mesir dan tinggal di Gosen. Gosen itu adalah tempat yang terasing dari Mesir, kira-kira 62 km, yang sekarang ini menjadi kota Kairo. Dan situlah mereka tinggal terasing di sana. Selama 7 tahun kelaparan, kehidupan mereka dijamin penuh oleh Yusuf, dan mereka hidup berkembang di negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah 3 ciri sosok pribadi yang peduli di masa sukar yang kita sudah pelajari dari Yusuf. Yang pertama, dia rela melepaskan kebesaran dan kehormatannya untuk memelihara, untuk peduli, memperhatikan kehidupan keluarganya, untuk merajut kembali hubungan yang telah retak. Adakah di antara kita yang berlaku seperti Yusuf? Mungkin dalam keluarga kita diperlakukan secara tidak adil. Dan apakah kita juga bertindak untuk membalas dendam? Kita perlu belajar dari Yusuf, bahwa sekalipun diperlakukan tidak baik, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual kepada kafilah yang berlalu, bahkan dijual lagi kepada Potifar. Di sana dia menjadi seorang budak belia, menjadi pembantu yang begitu luar biasa. Dia masuk penjara, dia bekerja di dalam penjara sebagai penafsir mimpi. Bahkan di situ dia bekerja dan dikenal sebagai sosok pribadi yang tangguh di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan apapun dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil. Yang kedua, Yusuf rela membuka diri untuk memulihkan kembali relasi yang retak di masa lampau. Ia tidak lagi melihat apa yang sedang dialami pada masa lampau, tapi dia melihat bahwa hubungan yang retak ini perlu dibukakan kembali. Adakah itu juga ada di antara kita saat ini? Mungkin ada hubungan-hubungan kita yang retak bersama keluarga, antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak. Kita tidak lagi perlu melihat masa lalu itu, tapi kita belajar dari Yusuf untuk merajut kembali, untuk memulihkan kembali hubungan yang retak itu dengan penuh cinta kasih dan kesetiaan. Yang ketiga, Yusuf berani memberikan jaminan bagi kelanjutan kehidupan masa depan yang pasti bagi keluarga Yakub dan seluruh anak-anak cucunya menghadapi masa-masa sukar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita juga sebagai keluarga, ya kita juga perlu belajar seperti Yusuf di dalam menghadapi masa sukar seperti sekarang ini, di dalam menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Kita juga perlu berperan seperti Yusuf dan keluarga kita untuk memberikan kepastian masa depan, untuk menghibur, untuk memberikan jaminan bahwa di dalam kesukaran seperti apapun, Tuhan tetap bertanggung jawab untuk memelihara kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian kita untuk kita renungkan dan direma di dalam perjalanan iman kita. Jadilah seorang yang peduli terhadap keluarga kita di tengah-tengah kesulitan seperti COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, mari kita juga taat terhadap himbauan pemerintah sebagai lembaga yang Tuhan pakai untuk kebaikan kita bersama dalam menyikapi COVID-19. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih
dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama gereja segala abad dan segala tempat untuk menggerakkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Nada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syukur dan syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Makasih, Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, kami dengar. Kami belajar 3 hal dari Yusuf sebagai figur atau sosok pribadi yang begitu peduli terhadap keluarganya di masa-masa sukar. Ia rela membebaskan dirinya. Ia rela meninggalkan kebesarannya. Ia rela melepaskan kehormatannya untuk memulihkan kembali hubungan yang retak di masa lampau bersama-sama dengan saudaranya. Ia rela membuka diri untuk memulihkan kembali hubungan yang retak bersama saudaranya di masa lampau dengan mengatakan, "Akulah Yusuf." Bahkan ia rela bertanggung jawab untuk menjamin kelanjutan masa depan dari kehidupan keluarganya di Mesir dalam memasuki masa-masa kelaparan yang begitu berkepanjangan. Sekalipun dia diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual kepada kafilah Midian yang berlalu, lalu kemudian kafilah itu menjual lagi kepada Imam Potifar di Mesir, dan dia harus bekerja sebagai seorang budak, seorang pembantu dalam hari-hari kehidupan selama ada di sana. Dia melakukan yang terbaik bagi majikannya, dan sekalipun dia mendapat godaan secara moral dari istri Potifar, tapi dia tetap takut akan Tuhan dan dia tidak mencemarkan dirinya. Sekalipun dia harus dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan-tuduhan itu, namun di penjara dia sebagai seorang narapidana teladan, bahkan di rumah Potifar juga sebagai seorang budak atau pembantu teladan, sampai ia memasuki kedudukan yang lebih tinggi dalam pemerintahan Firaun, menjadi orang kedua dari Firaun. Dan selama memerintah bersama Firaun, dia termasuk pemimpin yang teladan, sehingga dengan demikian diberikan kepercayaan penuh untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kenegaraan bangsa dan negara itu. Terima kasih Tuhan, dia mengajar kami untuk bagaimana tidak menaruh dendam terhadap keluarga kami, saudara kami, orang tua kami. Tuhan, ini sebuah teladan yang patut kami teladani dari Yusuf. Dia mengajar kami supaya kami terus membangun hubungan yang baik. Ketika terjadi keretakan-keretakan, maka tidak lagi keretakan itu berkepanjangan, tetapi justru dipulihkan kembali
dengan pendekatan-pendekatan secara pribadi, dengan penuh cinta kasih dan kesetiaan. Terima kasih Bapak untuk 3 ciri menjadi sosok pribadi yang peduli terhadap keluarga. Bapa di surga, kami berdoa kiranya jika ada hal-hal yang bersentuhan seperti itu di dalam keluarga kami, ada gesekan-gesekan, Tuhan juga mampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan, setiap persoalan dalam keluarga dengan baik. Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, jauh dari sempurna, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan jauh lebih dari itu kepada setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan seluruh jemaat sektor 1, 2, dan 3 dengan berbagai pergumulan masing-masing, pekerjaan, keluarga, pendidikan anak. Tuhan, Engkau campur tangan di dalam setiap pergumulan kami. Jika ada doa-doa yang kami naikkan kepadamu, jika ada cerita-cerita yang kami naikkan kepadamu menyangkut kehidupan kami, dengarkanlah setiap cerita dan doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba Tuhan, baik para majelis dan kami sebagai pendeta jemaat maupun pendeta-pendeta pelum, bahkan semua hamba Tuhan. Tuhan memberkati kami, khususnya di PKH, bersama keluarga, bersama-sama melayani Engkau Tuhan, saling mendukung satu dengan lain, saling memberi kekuatan membangun, sehingga pelayanan kami di jemaat ini juga dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan gereja dari Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok kota yang hari ini sampai hari ini masih beribadah secara online atau di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami, kesungguhan kami untuk beribadah kepada Engkau. Kami berdoa pada hari ini juga menyerahkan pemerintah bangsa negara di dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para anggota Dewan, para Menteri, bahkan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, sampai ke tingkat yang terendah sekalipun. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang Tuhan berkenan memakai mereka. Dan biarlah Tuhan berikan hikmat akan budi, sehingga mereka juga dapat memimpin bangsa ini, khususnya di dalam menyelesaikan virus COVID-19 ini Tuhan, dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan saudara kami yang sakit, yang Tuhan Engkau menolong mereka semua, yang nama-nama mereka tercatat di sini. Maka setiap saat kami mendoakan mereka ya Bapa, bersama dengan mereka yang membutuhkan pemulihan. Kami tidak menyebut satu persatu nama mereka lagi, tapi Tuhan tahu setiap mereka yang sakit dan membutuhkan pemulihan ini. Ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur bersama saudara kami yang mengalami ulang tahun dari tanggal 1 hingga tanggal 6, yaitu Bapak Benyamin Kuhu, Bapak Bernard Bertinsulu, Ibu Juna Perompis, Bapak Sul Manulan, Bapak Audrey Kenu, anak Yusua Sebastian. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan yang bersukacita, karena Tuhan boleh berkenan menambah lagi 1 tahun dalam perjalanan usia mereka. Biarlah di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah ungkapan syukur mereka kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu, dan mereka juga tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh doa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya, lambat ataupun cepat, Tuhan sudah mendengar kami. Karena itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan dengan mengangkat pujian syukur padamu, ya Allah. Syukur atas kecukupan
berdoa untuk persembahan, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, Engkau adalah sumber yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah mencukupkan apa yang kami butuhkan. Sebagai rasa syukur kami Bapa, di sini kami memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya berkatilah persembahan kami ini Bapa. Semoga bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Begitu juga dengan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah kita dan kita memuji Tuhan bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kepada isi pesta, Keluarga Tuhan. Kak, bangun dulu deh.